Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak PW di sini, masih di belajar praktis matematika. Pada kesempatan ini, Pak PW akan membahas materi tentang persamaan kuadrat. Materi ini ada di persamaan dan pertidaksamaan rasional dan irasional, matematika wajib kelas 10. Oke, tanpa menunggu lama lagi, kita langsung menuju ke pembahasan materi tentang persamaan kuadrat. Pada bab 2, yaitu persamaan dan pertidaksamaan rasional dan irasional, kita akan belajar yang pertama, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Yang kedua, persamaan dan pertidaksamaan rasional. Yang ketiga, persamaan dan pertidaksamaan irasional atau bentuk akar. Kita mulai yang pertama, yaitu persamaan kuadrat. Bentuk umum ax kuadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan a, b, dan c bilangan nyata. Dan A tidak sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, kita ikuti contoh-contoh persamaan kuadrat setelah ini. Contoh, apakah persamaan di bawah ini merupakan persamaan kuadrat? Yang pertama, x kuadrat tambah 6x kurang 8 sama dengan 0. Jawabnya adalah iya. Yang kedua, 2x kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Jawabnya adalah iya, merupakan persamaan kuadrat. Yang ketiga, 7x tambah 3 sama dengan 0. Bagaimana jawabnya? Jawabnya adalah tidak. Kenapa? Karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Nomor 4, 2x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 4 sama dengan 0. Apakah persamaan kuadrat? Jawabnya adalah tidak. Mengapa? Karena pangkat tertinggi variabelnya adalah 3. Oke, sudah jelas? Kita lanjutkan materi berikutnya. Penyelesaian persamaan kuadrat. Cara pertama ialah dengan pemfaktoran, ya. Ini kita berikan dulu contoh untuk nilai A-nya sama dengan 1, B dan C-nya ada lengkap. Jadi kalau kita tuliskan nanti ada 4 bentuk dari persamaan kuadrat yang A-nya sama dengan 1, B dan C-nya adalah lengkap, ya. Misalkan yang pertama, x kuadrat, B-nya itu positif, C-nya juga positif, sama dengan 0. Ini yang pertama. Yang kedua, x kuadrat, B-nya negatif atau min bx, C-nya positif, plus C sama dengan 0, ya. Jadi C-nya positif. Yang ketiga, ini x kuadrat,
B-nya positif, jadi BX. C-nya negatif, ya, min C sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah X kuadrat, dua-duanya negatif. Oke, nih. Nah, untuk memfaktorkan, ya, kita perhatikan. Untuk yang nomor 1, yang bentuk X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, itu pasti nanti bentuknya adalah X tambah B kali X tambah Y sama dengan 0. Ini untuk yang pertama. Yang kedua, jika B-nya negatif, ya, jika B-nya negatif, maka dua-duanya negatif. Jadi X min B kali X min Y sama dengan 0. Nah, bentuk yang ketiga dan keempat ini di mana C-nya adalah negatif, ya. Baik B-nya positif maupun negatif, maka bentuknya ini hanya seperti ini. Jadi X, ingat, tambah P, ya. Kita kalikan X kurang Y atau X min Y sama dengan 0, ya. Di mana P kali Y ini sama dengan C dan P tambah Y sama dengan B. Supaya kalian jelas, Pak B akan berikan contoh soal seperti ini. Contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama, cari dulu, ya, faktor-faktor dari 8, ya. 8 itu hasil perkalian dari 1 kali 8 dan 2 kali 4. Oke, nah, karena nilai C-nya itu positif, maka yang kita hitung adalah jumlah dari faktor-faktor itu. Nah, dari pasangan bilangan 1 dengan 8 dan 2 dengan 4, manakah yang menghasilkan jumlah 6? Ya, yang jelas adalah pasangan 2 dan 4. Artinya 2 kali 4 sama dengan 8 dan 2 tambah 4 sama dengan 6. Maka nilai P-nya itu 2 dan nilai Y-nya itu adalah 4. Oke, sudah jelas. Kalau sudah ketemu nilai P dan Q, maka langsung kita bisa memfaktorkan. Berarti kita tulis X tambah P, jadi P-nya adalah 2, ya, dikalikan X tambah Y, Y-nya adalah 4, sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kita mencari pembuat 0 dari dua faktor tersebut. Yang pertama adalah faktor dari X tambah 2. Sama dengan 0, maka X-nya berapa? Negatif 2, jadi X1-nya negatif 2. Kemudian yang kedua, faktor X tambah 4, ya, sama dengan 0, maka X yang kedua adalah negatif 4. Maka himpunan penyelesaian, ya, dari X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0 itu adalah X1-nya negatif 2 dan X2-nya adalah negatif 4. Oke, sudah paham? Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat
X pangkat 2 kurang 8X tambah 15 sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya? Sama dengan soal nomor 1 tadi, ya, bahwa kita harus mencari faktor dari 15. Dua bilangan berapakah? Kalau kita kalikan akan menghasilkan 15. Jadi, kita cari dulu faktor-faktor dari 15. 15 itu adalah perkalian 1 kali 15 ya, dan 3 kali 5. Oke. Nah, sama dengan soal nomor 1, karena nilai C-nya adalah positif, maka yang kita cari adalah jumlah ya di antara pasangan bilangan itu yang menghasilkan angka 8. Apakah 1 dengan 15 atau 3 dengan 5? Mana yang benar? Ya, yang jelas adalah 3 dan 5, karena 3 tambah 5 sama dengan 8. Oke, nah bagaimana cara menuliskan faktor-faktornya? Nih, apabila nilai B ya, nilai B itu negatif ya, kemudian C-nya positif, maka faktor-faktornya adalah, perhatikan, X ya, langsung kita masukkan aja X kurang 3, tutup kurung, kurung buka, X kurang 5, kurung tutup, sama dengan 0. Oke. Nah, kalau kita periksa bahwa negatif 3 ini ditambah negatif 5 sama dengan negatif 8. Dan negatif 3 kali negatif 5 sama dengan positif 15. Jadi benar kan? Nah, sekarang kita mencari pembuat 0 dari tiap-tiap faktor tersebut. Yang pertama adalah X kurang 3 sama dengan 0 ya, maka X sama dengan berapa? Sama dengan 3. Kemudian faktor yang kedua, X kurang 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Jadi ini adalah X1 dan ini adalah X2. Nah, jadi kita tulis himpunan penyelesaiannya menjadi X yang pertama adalah 3 dan X yang kedua adalah 5. Oke, mudah sekali kan? Kita lanjutkan bentuk persamaan kuadrat yang ketiga. Contoh soal berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, di sini ada dua. Yang pertama adalah X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah X kuadrat kurang 2X kurang 15 sama dengan 0. Nah, tetapi soal ini mempunyai ciri yang sama, yaitu bahwa nilai C-nya adalah negatif ya. Yang pertama adalah negatif 10, yang kedua adalah negatif 15. Namun nilai B-nya adalah berbeda. Yang satu positif, yang satu negatif. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Mudah sekali. Pertama, kita cari dulu faktor dari 10. Ya, faktor dari 10 ini adalah 1 kali 10 ya. Kemudian 2 kali 5. Oke, nah kalau C-nya negatif, ini C negatif, maka yang kita cari adalah hasil pengurangan. Hasil pengurangan dari dua bilangan ini yang menghasilkan angka 3. Ulang lagi, hasil pengurangan ini negatif ini ya, yang menghasilkan angka 3. Yang jelas angka berapa? Apakah 1 dengan 10? Bukan kan? Apakah 2 dengan 5? Ya, 2 dengan 5. Itu pasangan untuk soal yang pertama. Bagaimana cara menulisnya? Mudah sekali. Coba perhatikan. Tulis saja X ini tambah ini dulu, kemudian X lagi kurang. Ingat, tandanya adalah berbeda.
yang satu positif, yang satu lagi negatif. Nah, sekarang perhatikan. Di tengah ini, yang B ini adalah nilai positif. Oke, maka kita masukkan angka yang paling besar ya. Di antara 2 dan 5 ini, yang paling besar yang mana? Angka 5. Angka 5 ini kita masukkan ke tanda yang positif. Nah, setelah itu baru 2 kita masukkan yang ke negatif. Oke. Nah, selanjutnya kita cari pembuat 0 faktor, yaitu X tambah 5 sama dengan 0, maka X sama dengan berapa? Negatif 5. Ini untuk X1. Dengan X2-nya, X kurang 2 sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya berapa? X sama dengan negatif 5 dan X sama dengan 2. Jadi min 5,2. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau yang B-nya negatif? Sama dengan soal yang di sebelah. Ya, caranya adalah kita cari dulu faktor dari 15. Kita cari faktor 15. 15 itu hasil perkalian berapa dengan berapa? Oh, 1 dengan 15. Berapa lagi? 3 dengan 5. Nah, dari sini kalian pasti mengerti mana pasangan dengan soal di atas. Berapa? Oke, 3 dengan 5. Kita tulis lagi yang sama. Ingat, harus berbeda tanda. X tambah ini, yang satunya X kurang. Ya, sama dengan 0. Tanda positif dan negatif ini yang berbeda ini mengapa? Karena C-nya adalah negatif. Jadi kalau C-nya negatif, pasti tandanya berbeda, yaitu positif sama negatif ya. Kalau yang tadi C-nya itu positif, ada 2 kemungkinan kan? Yang dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, tergantung dari nilai B-nya. Oke. Nah, karena C-nya negatif, maka harus berlainan tanda. Yang satu positif, yang satu negatif. Nah, bagaimana cara masukkannya? Sama dengan contoh di sebelah. 3 dengan 5 itu yang paling besar berapa? Yang paling besar angka 5 kan? 5 ini kita masukkan ke negatifnya. Kenapa? Karena nilai B-nya adalah negatif. Jadi 5 taruh di sini, 5 dan 3-nya taruh di sini. Oke, jelas ya. Nah, kalau kita periksa apakah benar? Coba kita periksa. 3 dikalikan negatif 5, betul ya, negatif 15. 3 ditambah negatif 5, betul ya, negatif 2. Nah, sekarang kita mencari pembuat 0 masing-masing faktor. Jadi yang pertama, X tambah 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan berapa? Negatif 3. Faktor yang kedua, yaitu X min 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Jadi lawannya kan? Maka himpunan penyelesaiannya, ya, yang pertama berapa? Negatif 3. Yang kedua adalah 5. Oke, jelas kan? Nah, demikian dahulu pembahasan materi tentang persamaan kuadrat bagian yang pertama. Akan kita lanjutkan pada pembahasan materi persamaan kuadrat bagian yang datang. Kami ucapkan selamat belajar, semoga sukses menyertai kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.